Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada materi menerima qada dan qadar, materi kelas 6 Pendidikan Agama Islam semester 2. Halo dan selamat datang kembali di sekolah. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pokok bahasan yang kita bahas hari ini adalah tentang rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Kita akan membahas makna qada dan qadar, contoh qada dan qadar, dan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Amati gambar. Gambar yang pertama, dua orang, bayi, laki-laki dan perempuan. Gambar yang kedua, orang yang sedang membaca Al-Quran. Yang ketiga, matahari yang terbit dari timur dan orang yang sedang bermain bola. Apakah ini termasuk qada ataukah termasuk qadar? Sekarang kita akan memahami makna qada dan qadar. Apa itu qada dan qadar? Qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali, zaman dahulu sebelum diciptakan alam semesta, sesuai dengan kehendaknya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluknya. Qadar yaitu perwujudan dari qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam qadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Qadarnya Allah ini juga biasa disebut dengan istilah takdir. Hubungan antara qada dan qadar yaitu hubungan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan. Mengapa? Karena qada diibaratkan rencana, sedangkan qadar sebagai perwujudan atau kenyataan yang terjadi. Jadi, apa itu beriman kepada qada dan qadar? Iman kepada qada dan qadar yaitu percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi pada makhluknya. Setiap manusia telah diciptakan dengan ketentuan-ketentuan dan telah diatur nasibnya sejak zaman azali. Meski ada takdir Allah Subhanahu wa taala yang bukan berarti kita sebagai manusia bermalas-malasan menunggu nasib tanpa berusaha atau berikhtiar. Karena sebuah keberhasilan tidak akan tercapai tanpa adanya usaha. Jadi, usaha tetap harus dilakukan, tetapi bagaimanapun hasilnya harus dapat diterima dengan lapang dada, karena itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalil adanya qada dan qadar. Dalil tentang adanya qada dan qadar ini tersurat di dalam beberapa ayat Al-Quran, antara lain dalam surah Al-Ahzab ayat 38 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Yang artinya, dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Di ayat yang lain di surah Al-Qamar ayat 49 berbunyi, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Yang artinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Contoh qada. Contoh qada yang pertama adalah matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Yang kedua, kematian pasti akan datang. Yang ketiga, bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai porosnya. Hikmah beriman kepada qada. Yang pertama, mendorong anak pada sikap yang seimbang antara optimisme dan tawakal.
Dua hal ini akan berjalan dengan baik dan seimbang jika kita percaya dengan adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melatih diri untuk lebih bersyukur dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ketika tertimpa musibah, orang lain akan berbeda, ada yang tabah, ada yang sedih dan tidak menerima. Orang yang beriman dengan takdir, ia akan bersabar dan tetap bersyukur. Karena ia memahami bahwa semua ini tidak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang percaya pada takdir Allah, pasti dia akan merasa bahwa semua yang menimpanya adalah bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, semua kejadian yang di dalamnya yang dialaminya kian akan mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, melatih seseorang menjadi orang yang giat berusaha, optimis dan tidak cepat putus asa. Contoh qadar. Beberapa contoh qadar sebagai berikut. Seseorang yang kesulitan memahami pelajaran di sekolah berusaha belajar dengan giat agar memperoleh nilai yang bagus. Yang kedua, orang yang mengidap penyakit tertentu berobat dan menjalani gaya hidup sehat agar sembuh. Yang ketiga, seseorang yang miskin berusaha memperoleh pekerjaan atau membuat suatu usaha hingga menjadi orang yang berkecukupan. Kemudian, termasuk orang yang beriman. Dan untuk masuk ke dalam golongan orang beriman, tentu harus memiliki rasa iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya, lebih banyak bersyukur. Mereka yang beriman kepada Allah dan kepada qada dan qadar adalah orang yang akan lebih banyak bersyukur. Kemudian sabar. Beriman kepada qada dan qadar juga akan meningkatkan kesabaran. Ia akan menyadari bahwa segala sesuatunya yang terjadi adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya Allah yang mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Selalu berusaha. Keimanan kepada qada dan qadar membuat seseorang akan selalu berusaha melakukan yang terbaik. Dengan usaha dari seseorang manusia, maka Allah akan memberikan jalan yang ringan baginya. Allah Maha Adil pada setiap hal yang dilakukan oleh hambanya. Kemudian selalu berharap hanya kepada Allah. Tidak akan ada pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala seseorang yang beriman kepada qada dan qadar. Karena ia percaya bahwa Allah akan selalu memberikan yang terbaik bagi tiap orang yang beriman. Terima kasih, demikianlah materi kita hari ini. Mudah-mudahan kita akan senantiasa menjalani kehidupan dengan penuh ikhlas dan sabar dan menerima semua takdir Allah dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.